Dan sekarang kita ada di seri Tech Now yang ke-42 guys, buat ngobrolin kabar tekno yang sedang trending hari ini. Ada Twitter dan YouTube yang punya fitur baru ya, dan ini keren banget. Kalian wajib coba guys, selalu ada kabar buruk ya. Buat yang udah nunggu-nunggu Android 11, dan ada bocoran juga nih foto Pixel 4a XL yang sayangnya dibatalin sama Google, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan kalian tonton video Tech Now ini sampai habis. Oke, kita langsung aja ya masuk ke kabar yang pertama, ini tentang fitur baru di Twitter. Jadi sekarang kalau kalian buka Twitter web di desktop ataupun di smartphone, itu ada dua fitur baru guys yang keren. Pertama, kalian bisa simpan draft tweet. Jadi kalau kalian lagi ngetik tweet dan pengen dilanjutin lagi ya next time, pas ngetik langsung aja close Twitter Composer-nya dan klik aja save buat nyimpen draftnya. Nah, next time nih kalau pengen lanjutin lagi, tinggal klik aja unsend tweets dan tinggal pilih draft yang mau kalian buka guys. Terus fitur baru lain yang juga nggak kalah menarik ya, kalau kalian bikin tweet sekarang, ini bisa kalian jadwal pengen ditampilin atau pengen dipublish hari apa dan jam berapa. Terserah, bebas, bisa diatur di sini guys. Jadi kalau dulu kayak gini harus pakai third party apps, sekarang kalian bisa langsung aja bikin tweet terjadwal langsung dari Twitter web apps. Sayangnya sekarang ini fiturnya cuma ada di Twitter web aja ya, di aplikasi Twitter ini belum ada, tetapi harusnya sih nanti bakal sinkronis ya antara web dan juga app. Jadi kita tunggu aja untuk update selanjutnya. Dan yang kedua, ini ada fitur baru juga ya di YouTube guys, yaitu chapter. Jadi kalau kreator bikin video dengan dikasih chapter, maka di timeline videonya ini kalian bisa scrub ya langsung ke chapter-chapter tertentu. Misalnya aja di video masakan ini guys, itu bisa di scrub timelinenya ya ke masing-masing chapter, dan ini udah bisa kalian nikmati di desktop, tablet, ataupun smartphone. Untuk di smartphone ini keren ya, karena di masing-masing chapter bakal ada getar yang menandakan udah berganti chapter guys. Dan YouTube juga kabarnya lagi bersiap untuk nambahin gestur biar makin mudah lagi nih untuk pindah dari satu chapter ke chapter lainnya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apa sih gunanya chapter ini? Tentunya ini fitur yang ngemudahin kita ya, yang terutama kalau lagi nonton video round up kayak 15 tips atau video proses memasak misalnya, dan kita pengen next ke masing-masing chapternya untuk cepat nemuin bagian yang kita pengen, maka fitur ini bakal lebih berguna guys. Jadi kalau kalian sering YouTubean, langsung aja cobain fitur ini ya. Dan video yang udah ada chapternya itu bisa kalian dapetin di deskripsi video ini guys. Jadi silahkan dicoba sendiri. Dan kabar ketiga nih, ini ada kabar yang kurang sedap ya guys buat kalian yang udah nunggu-nunggu Android 11, karena event yang bakal memperkenalkan Android 11 sekaligus jadi event perilisan Android 11 public beta ini batal dilakukan guys. Event ini rencananya digelar tanggal 3 Juni besok, tetapi terpaksa diundur ya sampai waktu yang belum ditentukan dengan alasan yang juga nggak diungkapkan ya sama Google ya. Jadi untuk sementara kita tinggal menunggu aja kabar selanjutnya kapan event Android 11 bakal digelar ya, dan juga kapan dirilis public betanya. Dan harapannya sih kemunduran event Android 11 ini nggak sampai mundurin juga tanggal launch Android 11 finalnya nanti guys. Oke, next kabar yang keempat nih, buat kalian yang belum tahu ya, tahun ini Google nggak akan merilis dua seri murah Pixel kayak tahun lalu, karena cuma ada satu aja guys seri Pixel yang bakal dirilis ya untuk versi murahnya, yaitu Pixel 4a. Sedangkan untuk Pixel 4a XL ini dibatalin ya dengan alasan yang juga nggak diketahui guys. Mungkin karena perhitungan Google sendiri bahwa orang yang cari Pixel versi murah bakal cari yang paling murah meskipun ukurannya kecil, atau juga karena iPhone SE 2020 udah dirilis ya dengan rentang harga yang sama, atau bisa jadi sih cuman karena kondisi yang lagi sulit aja dan nggak memungkinkan ya untuk rilis terlalu banyak device di masa-masa sekarang guys. Anyway, meskipun dibatalin, ternyata bocoran render dan foto prototipenya ini udah kesebar, dan seperti yang kalian lihat ya, sebenarnya Pixel 4a XL ini bagus juga, ukurannya besar dengan dual kamera di belakang ya. Bodinya sih emang plastik semua ya, dan specsnya juga tentunya kayak pendahulunya guys, pakai specs di seri mid-range tetapi dengan dukungan software update dan juga fitur Pixel yang tetap disematkan di HP ini. Jadi sayang banget ya untuk Pixel 4a XL ini nggak jadi dirilis. Dan kita juga masih menunggu juga ya perilisan Pixel 4a sekaligus pengumuman resmi dari Android 11 yang mungkin bakal diumumin dalam satu waktu yang sama. Nah, sekarang kabar yang kelima guys, ini datang dari sosmed baru yang sekarang lagi trending di US, yaitu Zine. Jadi sosmed ini pada dasarnya mirip banget sama TikTok. Kalian bisa cek ya, baik secara konsep ataupun tampilan ini sama, bahkan bisa dibilang
Zin ini semacam TikTok clone. Cuman bedanya di Zin ini kalian dibayar guys untuk nonton video, bahkan untuk daftar aja ini dapat $20 ya, dan dapat duit juga kalau kalian ngajak temen atau orang lain bergabung. Sayangnya fitur reward payment ini belum bisa guys dinikmati di Indonesia ya, bahkan Zinnya sendiri aja ini juga belum tersedia nih untuk di region Indonesia. Jadi kalau penasaran kalian bisa install aja APK-nya dari APK Pure atau sumber yang lainnya guys. Zin sendiri sebenarnya sama-sama dari Tiongkok juga ya kayak TikTok, dan dikembangkan oleh Kuaishou. Dan ini startup yang lagi naik daun by the way. Bahkan kabarnya baru dapat investasi $2 miliar dari Tencent ya untuk bersaing dengan ByteDance sang pembuat TikTok guys. Di Tiongkok sendiri aplikasi video buatan Kuaishou ini udah terbesar yang kedua guys setelah Douyin atau versi TikTok di Tiongkok. Dan di US sendiri Zin ini baru aja jadi top apps di Google Play Store ataupun di App Store. Nah, dengan modal yang sebesar itu ya dan juga popularitas TikTok di Indonesia, harusnya sih Zin ini juga bakal hadir ke Indonesia ya untuk bersaing dengan TikTok. Nggak tahu kapan, tapi menarik juga buat kita nantikan kehadirannya di Indonesia, apalagi kita nonton video bisa dibayar guys. Dan sekarang kita lanjut ke kabar yang ke-6 ya, datang dari McLaren yang baru aja menghapus OnePlus dari daftar partnernya guys. Dan ini menjadi akhir dari seri OnePlus McLaren Edition. McLaren Official sendiri udah memastikan hal ini guys, dan setelah OnePlus 60 dan 70 McLaren Edition ya, lalu dilanjut dengan OnePlus Concept One di CES 2020 kemarin, nggak ada lagi ya seri mewah OnePlus McLaren Edition yang bakal dirilis. Sebenarnya wajar aja ya kalau OnePlus nggak merilis smartphone edisi super mewah ini di masa-masa pandemi sekarang, karena sekarang kayaknya bukan waktu yang tepat juga ya untuk ngerilis smartphone versi super mewah. Nggak tahu juga apakah mundurnya OnePlus di McLaren Edition ini bakal diikuti juga oleh Huawei Porsche Edition ya, dan Oppo Lamborghini Edition. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa guys. Dan kabar yang ke-7 guys, ini buat kalian yang sedang tertarik ya untuk beli Powerbeats Pro, mungkin bisa kalian tahan dulu nih, karena 9 Juni besok kabarnya Beats bakal merilis 4 warna baru dari Powerbeats Pro yang lebih cerah dan juga lebih fresh, yaitu pink, kuning, biru, dan merah guys. Untuk fitur semua masih sama, bahkan barangnya sebenarnya juga masih sama, bukan versi baru, cuman beda warnanya aja. Jadi kalau ada salah satu warna yang kalian taksir, bisa tunggu aja kemunculannya di berbagai e-commerce lokal. Dan buat yang penasaran, di Indonesia Powerbeats Pro sendiri dijual seharga 3,7 jutaan rupiah ya. Jadi ya kalau emang pengen, tunggu aja dulu. Dan sekarang kita lanjut ke kabar ke-8 guys. Ini datang dari Microsoft yang lagi kena kontroversi ya, karena dianggap mengcopy aplikasi AppGet untuk package manager Winget barunya. Nah, buat yang belum tahu, Microsoft emang baru aja memperkenalkan Winget. Ini keren sih sebenarnya guys, karena kita bisa install dan update aplikasi di Windows. Ini lebih mudah ya daripada download dan install manual, bahkan juga lebih mudah daripada melalui Microsoft Store. Jadi kalian bisa install update aplikasi kayak di Linux ya, pakai package manager. Tetapi sebenarnya ada cerita kelam di baliknya guys, karena developer AppGet menyatakan Microsoft telah melakukan hal-hal yang kurang mengenakan. Pertama, karena ternyata sebelum membuat Winget, Microsoft ini menghubungi developer AppGet ya untuk interview seputar aplikasi ini, ngobrolin visi dan juga konsep-konsepnya dengan janji menawarkan pekerjaan atau semacam akuisisi gitulah ya. Tetapi akhirnya setelah segala proses interview tentang AppGet itu guys, katanya sih Microsoft menghilang ya, nggak ada kabar sampai 6 bulan kemudian mengumumkan Winget yang menurut developer dari AppGet itu sangat-sangat mirip ya dengan aplikasi yang dia kembangkan. Mulai dari core mechanics-nya, terminologinya, manifest format, dan struktur sampai struktur folder package repositorinya, ini kabarnya sangat mirip dengan AppGet guys. Jadi bisa dibilang ya Winget ini dianggap mengcopy dari AppGet. Bahkan sampai namanya pun juga rada-rada identik ya sebenarnya. Dan developernya pun sebenarnya nggak begitu mempermasalahkan aplikasi di copy, karena emang aplikasinya ini open source dan emang siapapun boleh ya melakukan fork dengan open source ini. Cuman dia berharap Microsoft memberikan kredit terhadap aplikasi yang dia kerjakan. Dengan dirilisnya Winget ini, maka AppGet pun terpaksa dia matikan guys, karena emang sangat sulit ya untuk bersaing dengan aplikasi yang udah langsung dikembangkan oleh Microsoft dan didistribusikan oleh Microsoft sendiri. Kalian bisa tuliskan aja gimana pendapat kalian ya terhadap perlakuan Microsoft ini. Apakah sah-sah aja mengingat ini adalah software open source, atau mungkin kalian merasa itu tidak etis? Tulis di kolom komentar. Dan link blog Keyvan Beyi ya, sang developer AppGet, bisa kalian cek juga di kolom deskripsi. Barangkali kalian mau baca cerita lengkapnya sendiri dari orang yang bersangkutan langsung guys. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke kabar yang ke-9. Ini dari Samsung yang diam-diam ya udah menyiapkan chipset baru Exynos 850 untuk smartphone lower mid range seperti Samsung Galaxy A series atau M series, dan smartphone pertama yang bakal pakai chipset
chipset ini adalah Samsung Galaxy A21s. Jadi chipset ini punya arsitektur 8 nanometer ya, udah octa-core dengan clock speed 2 GHz dan bisa rekam sampai maksimal di Full HD 60 frame per second. Pastinya ada lebih banyak lagi ya smartphone lower mid range Samsung yang pakai chipset ini ke depannya, jadi kita tunggu aja guys. Dan sekarang kabar yang ke-10 ya, yang sedang trending hari ini. Jadi Razer yang biasanya rilis device buat para gamer nih, sekarang akhirnya memperluas marketnya dengan merilis laptop Razer Blade 15 Studio Edition yang ditujukan buat kreatif profesional. Tetapi kalau pengen laptop ini, siapkan dulu budgetnya guys, karena konfigurasi yang paling rendah aja ini harganya mulai 63 jutaan rupiah dengan prosesor Core i7 yang 8 core generasi ke-10, 16 GB Nvidia Quadro RTX 5000 Studio Edition GPU, 32 GB RAM dan layar 15,6 inch OLED 4K. Dan selain Razer, Microsoft juga baru aja merilis Surface Book 3 ya dengan konfigurasi specs baru yang makin powerful. Tapi dengan desain yang bisa dibilang masih sama ya kayak di seri-seri Surface Book sebelumnya guys. Jadi laptop ini tetap unik ya dengan layar 13,5 inch dan 15 inch beraspek rasio 3:2. Lalu bisa dilepas juga layarnya ya untuk tablet, ini memang unik banget. Dan tentu aja support Surface Pen. Tetapi kali ini lebih powerful ya dengan konfigurasi Intel Core i7 generasi 10, 32 GB RAM dan GPU GeForce GTX 1650 Max-Q. Untuk harganya sendiri bervariasi guys, tergantung dari varian dan konfigurasi yang kalian pilih. Misalnya aja untuk yang ukuran 13,5 inch dengan discrete GPU ini harganya sekitar 36 jutaan. Sedangkan yang tanpa discrete GPU ini lebih murah ya dengan harga 23 jutaan rupiah. Jadi itu dia guys, kabar tekno yang sedang trending hari ini ya. Semoga aja bermanfaat dan bikin kalian makin up to date. Tulis aja di kolom komentar guys kalau kalian suka sama seri tekno ini dan pengen terus rutin dilanjutin ya. Kalau ada komentar tentang kabar tekno hari ini juga boleh banget kalian sampaikan di komentar. Gua Febian dari Kepo Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.